Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi sampai di bab tobat. Bab tobat, hadis yang keempat. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis keempat dari sahabat Abi Musa. Nama beliau Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, dari suku Ash'ari, ini dari Yaman. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, agar supaya orang-orang yang bermaksiat di siang atau pagi hari bertobat. Dibentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang bermaksiat di pagi atau siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya bin nahar, di waktu pagi, waktu siang, liyatuba, untuk menerima tobat musii'ul lail, orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Kalau makhluk kalau makhluk, bukan Allah, bukan Khalik, bukan pencipta, membentangkan tangan yang ini artinya menyambut, menunggu, begitu ya, dinteni. Membentangkan tangan di waktu malam, membentangkan tangan di waktu pagi dan siang, berarti tidak ada henti-hentinya. Setiap waktu, setiap saat Allah itu menunggu tobatnya hamba. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kelima sama maknanya, cuman lebih pendek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba, barang siapa yang tobat, qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari barat, taballahu alaih, maka Allah menerima tobatnya dia. Tapi kalau mataharinya sudah terbit dari barat, maka tobat sudah tidak diterima lagi. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan termasuk rahmat Allah yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu tobat untuk hambanya, baik yang mau bertobat di malam hari maupun yang mau bertobat di pagi atau siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu
cinta, seneng dengan orang yang taib, tobat dan kembali kepadanya. Bahkan Allah mengajak, memanggil hamba-hambanya ini supaya mereka kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tobat, hamba tobat, maka tobatnya langsung diterima sama Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikirkan, kalau kita ini sebagai umat ini, kalau melakukan satu maksiat, kemudian dalam hitungan menit langsung diberikan balasannya sama Allah, mungkin tidak ada yang tersisa daripada umat Nabi Muhammad. Kalau kita melakukan maksiat langsung disiksa sama Allah di waktu itu juga, maka tidak akan ada yang selamat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, tapi siksanya tidak diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditunggu kapan tobatnya, ditunggu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang rahmat apa Allah sama kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW? Mungkin umat-umat terdahulu banyak yang disiksa, ada yang dikirimkan angin yang kuat, ada yang ditenggelamkan, ada yang dibakar petir, ada yang disiksa dengan suara yang keras sampai mereka mati semuanya, ada yang desanya diangkat kemudian dibalik sama Allah, macam-macam. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Umat Nabi Muhammad apakah tidak berdosa? Berdosa. Tapi kenapa kok siksanya tidak diberikan secara langsung oleh Allah? Rahmah. Karena Allah rahmat kepada kita. Tapi ingat, Allah itu maha rahmat, juga Allah itu memiliki adab yang pedih. Aja terus ngerasa dirahmati terus tambah ditutup-tutup no maksiatnya. Hati-hati, Allah itu juga memiliki adab yang sangat pedih. Dalam hadis yang kita pelajari malam hari ini, Nabi SAW ingin memberikan pengetahuan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi tadi menjelaskan bahwa Allah itu yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di waktu malam supaya tobat orang-orang yang bermaksiat di waktu pagi dan siang misalnya. Dan membentangkan tangannya di waktu pagi dan siang supaya yang bersalah maksiat di waktu malam mereka itu bertobat kepada Allah. Maknanya sebagaimana kita jelaskan tadi, membentangkan tangan ini artinya Allah itu menerima tobat hambanya kapanpun, di waktu kapanpun, tidak ada waktu khusus. Lek kape tobat isu, lek kape tobat bengi, ndak, kapanpun mau tobat diterima sama Allah. Walaupun kadang-kadang orang itu setelah berdosa ndak langsung tobat, soalnya sedino rong dino, seminggu rong minggu kayak tobat, kapan maksiate kapan tobate, tapi Allah tetap menerima. Walaupun maksiat itu kita lakukan tahun kemarin atau 5 tahun yang lalu, kita tobat sekarang tetap diterima. Walaupun maksiat dilakukan di masa muda, sekarang wis ndak muda mana ya, mangan kacang bulet aja, mangan daging ndak iso, ndak kaya biyen. Kemudian sekarang mau tobat, maksiatnya kapan? Biyen umur belasan, 20-an, apakah diterima tobat sama Allah? Terima tetap. Walaupun telat tobatnya tetap diterima sama Allah. Tapi bukan berarti yo engko ae tobatnya kari-kari ae wong ngambil Allah masih diterima, bukan. Tapi tobat itu dituntut secepatnya, dituntut cepat, bersegera untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, walaupun telat tetap diterima, tapi lebih baik kalau kita berdosa langsung kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul amru kadzalika bil ibad hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan aturan ini tetap berlaku selama matahari itu belum terbit dari arah barat. Karena kalau sudah terbit dari arah barat, yaitu mendekati terjadinya kiamat, maka pintu tobat ditutup rapat sama Allah. Siapa yang mau tobat sudah tidak diterima lagi, telat. Ya, tidak diterima. Saya mau beriman, saya mau sadar, tidak ada, selesai. Sudah terbit dari arah barat, maka pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna daripada ayat Al-Quran di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Di hari tanda-tanda dari Tuhanmu, yaitu tanda akan terjadinya kiamat. Apa tandanya? Terbitnya matahari dari barat. Ya, biasanya kan toko kono. Enggak, Padang. Di hari itu enggak, dari barat, berlainan arah. Muncul dalam keadaan hitam pekat. Kayak gerhana ngono. Sampai di tengah-tengah langit, kemudian kembali lagi, tenggelam lagi. Besok terbit dari timur seperti biasa. Iki wis dekat kiamat ini. Hari itu maka pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah datang ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Kalau sudah datang hari itu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka orang kalau mau beriman, mau tobat, mau jadi orang baik, la yanfa', tidak akan memberikan manfaat lagi. Lam takun amanat min qablu. Ndak wingi-wingi beriman. Kenapa ndak kemarin tobat? Kenapa ndak kemarin jadi orang baik, orang soleh? Sekarang matahari sudah muncul dari barat, mau menyatakan iman, mau menyatakan tobat, mau menyatakan jadi orang soleh, orang istiqomah. Ndak ada, ndak berlaku sudah. Berarti dia sudah tercatat sebagai orang-orang yang celaka. Dan juga nanti ada syarat yang khusus. Kalau terbitnya matahari dari barat itu syarat secara umum, ya. Nanti di hadis yang selanjutnya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, putranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima tobatnya hamba selama hamba tadi itu belum yugharghir. Apa yugharghir itu? Tasilu ruhuhu hulqumuhu minal ghargharah. Rohnya dia, nyawanya dia sudah nyampe di tenggorokan nih. Ditarik mulai sikil, wis tutuk kene, kemudian mau tobat enggak bisa. Ya. Diambil daripada kata ghargharah. Ghargharah iku lek ana wong ngombe banyu, ya, kemudian dasi diangkat, itu namanya ghargharah. Lek wong mati persis kondisinya seperti itu. Kalau sudah ruh sampai sini ngorok wis, cabut sudah. Mudah-mudahan selamat ya.
Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengatur aturan sedemikian ini, seperti ini? Jadi lek wis matahari muncul dari barat tobat tidak diterima, kalau nyawanya orang itu, rohnya dia nyampe di tenggorokan, sudah tidak diterima tobatnya. Kenapa? Kata sebagian para ulama, tobat-tobat mereka ini tidak diterima. Kenapa? Annan nas fi hadat tauqid tankashifu lahumul haqaiq. Orang kalau sudah dalam keadaan seperti itu, hal-hal yang sifatnya hakikat, yang tidak dia ketahui sebelumnya, yang tidak dia pandang sebelumnya, ketika itu mereka menyaksikan. Ketika itu mereka menyaksikan. Wa yusyahidun minal ahwal ma yalwa a'naqahum ilal iqrar wat tasdiq billah wa ayatih. Kalau sudah seperti ini, baru ngerosok kalau dia itu salah. Sing bener itu Allah, yang bener itu syariat Allah, yang bener itu Nabi Muhammad, yang bener adalah agama Nabi Muhammad. Sudah keadaan matahari terbit dari barat, wis, oh iya bener sing dia mau ngomong Islam itu. Sekarang terjadi, atau sudah di sini, ya Allah temenan ya, kematian itu bener ternyata ya. Wis mulai keweden saiki. Kemudian dia tobat. Seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang dia takuti. Terjadi musibah kepada kelompok yang tidak taat kepada Allah, kemudian ada sebagian yang menyaksikan, disiksa, kami beriman kepada Allah. Ini coba mereka tidak menyaksikan itu, apakah mereka beriman? Tidak. Tidak akan beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, falamma ra'au ba'sana, ketika mereka menyaksikan siksa kami, qalu amanna billah, baru menyatakan kami beriman kepada Allah. Ya, wahdah, hanya Allah saja, tidak ada Tuhan lain. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Tuhan-tuhan yang dulu kami sembah, kami kafir kepada mereka. Kenapa? Ya iku makan wedi. Coba mereka tidak menyaksikan itu semua, tidak mengalami itu semua, tidak mungkin tobat, tidak mungkin beriman. Nah, kalau sudah seperti ini, imannya karena menyaksikan, imannya karena merasakan yang ditakutkan, ini sudah tidak memberikan manfaat lagi. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis-hadis ya yang kita baca pada malam hari ini? Yang pertama, Allah itu cinta terhadap orang yang kembali dan tobat kepadanya. Ya, wong lek salah ya sama raja dan lain-lain, kembali kepada raja disiksa, dipenjara. Kalau salah ambil Allah, tidak disiksa, tambah dicinta sama Allah. Karena itu, kalau merasa jauh dari Allah, jangan semakin menjauh. Karena kalau kita semakin menjauh, berarti kita menjauh daripada mahabbatullah, menjauh daripada cinta Allah. Semakin banyak salah, cepat-cepat kembali kepada Allah, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah itu membentangkan tangannya. Maka karena kita adalah menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus mengimani, ya, meyakini bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi jangan dibayangkan Allah punya tangan, bukan. Ya. Tapi kita mengimani, artinya Allah itu membentangkan pintu taubat, begitu. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga
yang memberikan harapan kepada orang yang bertanya-tanya, apakah ketika ana berdosa seperti ini, apakah Allah masih mau menerima tobat saya? Ya ini jawabannya hadis ini. Kapanpun kita mau tobat diterima sama Allah. Wa tansyitun litaubah, dan mendorong orang-orang yang masih tidak bulat, tidak 100% untuk tobat, diharapkan ketika mendengarkan hadis-hadis Nabi seperti ini, dia bersemangat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rad'un 'anil ya'si wal gunut wa anna adh-dhunub wa in jallat fa inna 'afwallahu subhanahu ajal. Perlu diketahui bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, maka semuanya itu tidak ada bandingannya dengan lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak akeh-akeh ini dosa, sak gede-gede ini dosa, lek mau tobat tidak ada apa-apanya dengan lautan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah, pasti diampuni kalau kita mau bertobat kepada Allah. Yang terakhir, menjelaskan bahwa terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda inti akan terjadinya kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taubah yang nasuha. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa umur dijaga dari segala bentuk maksiat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.